Halo guys, welcome back to Mr. Daily Activity. Sekarang kita bakal lanjut lagi ngebedah buku yang sangat spesial buat gua. Judul bukunya adalah Ayat-Ayat Kiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja Ayat-Ayat Kiri. Ketika agama sering dijadikan tameng kekuasaan, ada satu suara yang berani menafsirkan ulang, mengembalikan makna spiritual pada perjuangan sosial. Buku itu berjudul Ayat-Ayat Kiri, sebuah bacaan yang mengingatkan bahwa Tuhan bukan milik penguasa, tapi milik semua rakyat, milik orang-orang yang tertindas. Bab 1. Menemukan Tuhan di jalan perlawanan. Ayat bukan hanya dibaca di masjid, tetapi di sawah, di pabrik, di jalan, tempat rakyat berjuang. Penulis menegaskan, agama sejati tidak mengajarkan kepasrahan pada ketidakadilan, melainkan memerintahkan perlawanan terhadapnya. Tuhan tidak berpihak pada istana, Tuhan berpihak pada yang terinjak-injak, pada yang termarginalkan. Iman tanpa aksi sosial hanyalah doa yang kosong. Bab 2. Membaca kitab dari sisi rakyat. Buku ini mengajak pembaca melihat agama dari sisi bawah, bukan dari menara kekuasaan, tapi dari peluh petani dan buruh. Ayat-ayat suci bukan untuk menidurkan nurani, tapi untuk membangunkannya. Penulis menentang tafsir sempit yang membuat agama jadi alat pembenaran penindasan. Ia menegaskan, agama harus menjadi energi pembebasan. Bab 3. Bab 3, Nabi sebagai revolusioner. Setiap nabi katanya adalah pembawa perubahan radikal. Mereka menentang kekuasaan, mengguncang tatanan lama, dan berpihak pada kaum lemah. Para nabi datang bukan membawa damai bagi penindas, tapi peringatan bagi yang lalim. Yesus, Musa, Muhammad, semua melawan sistem yang menindas manusia. Mereka adalah revolusioner mental. Mereka semua adalah revolusioner moral. Bab 4. Agama dan kelas sosial. Dalam bab ini menyingkap hubungan antara iman dan struktur ekonomi. Ketika kekayaan dikuasai segelintir orang, agama sering dijadikan alat untuk memenangkan massa. Namun sejatinya, agama memanggil kita untuk menghapus ketimpangan. Keadilan sosial adalah bentuk tertinggi dari iman. Maka perjuangan melawan kemiskinan bukan sekedar urusan politik, tapi juga urusan moral dan spiritual. Bab 5. Kritik terhadap agama yang dibisukan. Penulis menggugat tradisi yang menjadikan agama bisu terhadap penderitaan. Ketika mimbar hanya bicara surga, tapi dia melihat rakyat kelaparan, maka ayat suci kehilangan makna.
Tuhan tidak butuh pujian, Tuhan menuntut keadilan. Agama tanpa keadilan adalah kebohongan rohani, dan iman tanpa keberanian adalah penipuan diri. Bab 6. Cinta, revolusi, dan spirit kemanusiaan. Di balik retorika perlawanan, ada pesan yang lembut tapi mendalam. Cinta. Cinta pada sesama, cinta pada kebenaran, cinta pada kehidupan yang adil. Perlawanan adalah bentuk tertinggi dari cinta. Cinta yang dimaksud bukanlah sentimental, tapi keberanian untuk melindungi manusia dari penindasan. Bab 7. Spirit kiri dan ajaran ketuhanan. Ayat kiri bukan berarti melawan Tuhan, tapi membaca Tuhan dari sisi yang mereka yang tertindas. Kiri berarti berpihak pada kemiskinan, berpihak pada kejujuran, pada manusia yang tertindas oleh sistem yang kejam. Jika berdiri di sisi keadilan disebut kiri, maka biarlah aku di kiri Tuhan. Inilah inti pesan dari buku ini. Iman sejati adalah keberpihakan moral. Bab 8. Kebangkitan nurani baru. Buku ini ditutup dengan seruan kebangkitan nurani. Bangkitnya kesadaran spiritual berpadu dengan sosial. Agama dan keadilan bukan dua ajaran yang terpisah. Keduanya ada satu nafas. Perjuangan tanpa nilai spiritual akan kehilangan arah, sementara agama tanpa perjuangan sosial akan kehilangan jiwa. Sebagai penutup, ayat-ayat kiri ini buku untuk menentang iman, bukan. Buku ini bukan untuk menentang iman, tapi untuk mengembalikan ke makna sejati. Bahwa beragama berarti berkata tidak pada kemiskinan, penindasan, dan kebohongan. Bahwa Tuhan tidak hanya hidup di rumah ibadah, tapi juga di hati mereka yang berjuang demi keadilan. Dan selama masih ada manusia yang melawan demi kebenaran, ayat-ayat kiri adalah ayat yang hidup. Oke, sekian dulu dari gua. Mungkin besok kita bakal ngumpas buku lain lagi. Untuk kekurangannya gue minta maaf ya guys ya. Silahkan kritik, komen. Tapi gue juga minta tolong untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Buat gue lebih semangat buat konten-konten yang mengedukasi kalian semua. Atau apapun yang bermanfaat. Sekian dari gue. Terima kasih. See you on next video. Bye. Yeah.